Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eni Rus, fasil kami, dan Bapak Misbahul Munir, PP kami, dan rekan-rekan CGP Angkatan 7. Kali ini saya akan mengeksekusi demonstrasi kontekstual dalam format Bagja dalam sebuah aksi nyata. Aksi nyata untuk menindaklanjuti, menjadikan itu sebuah program yang nyata dengan cara menggalang dulu, katakanlah ini bahasanya apa, memprovokasi yang baik, menjajaki pendapat dan menggali potensi dari beberapa elemen sekolah yang saya anggap akan kami libatkan begitu, yaitu pembentukan ekstrakurikuler public speaking dengan segala pertimbangan dan yang saya amati ini sangat diperlukan, sehingga saya mencoba menjajaki pendapat maupun pandangan dari beberapa unsur sekolah. Ini sengaja saya lakukan secara terpisah, jadi dengan kepala sekolah sendiri, dengan tim kesiswaan sendiri, dengan murid juga secara terpisah, terus dengan perwakilan orang tua. Nah, ini tantangan tersendiri nih, perwakilan orang tua juga saya mintain pendapat. Pas ketepaan ada satu orang tua yang datang ke sekolah mengantar sesuatu ke putrinya, dan saya cegat gitu, saya tanya sebentar sehingga waktunya tidak lama. Nah, sengaja terpisah biar maksud saya tidak efek domino gitu. Kalau rapat biasanya satu setuju semua. Apalagi kepala sekolah setuju semua. Kepala sekolah nggak setuju semua. Ini saya tidak ingin seperti itu. Maka saya tanya secara terpisah. Nah, kalau biar tidak ada pengaruh ikut-ikutan gitu. Artinya murni pendapat mereka tentang apakah ini baik dan bisa dilaksanakan atau mungkin belum diperlukan. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat action saya, tindakan nyata saya dalam melakukan penggalian potensi dalam format B. Ya, B ini ya kan buat pertanyaan utama ya, sebelum nanti ke A. Nah, A itu ya langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran dari ini. Baik, check it out. Mari kita menuju ke lapangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Program sekolah gitu, kami diminta untuk membuat suatu program yang belum ada di sekolah gitu. Nah, saya berdasarkan yang saya amati waktu kunjungan ke AU sama UNS kemarin, itu ketika Kakak Taruna mengatakan, "Adik, ada pertanyaan," itu angkat tangan satu tok nih. Terus yang kedua di UNS juga ada pertanyaan, Adik, dari Pak Humas itu dari UNS, ada pertanyaan, Adik. Oh, ini lagi tok satu yang nanya Pak ini. Sehingga saya terpikir gimana kalau membuat bimbingan public speaking untuk anak-anak. Nah, ini saya mohon petunjuk. Formatnya itu kalau intrakurikuler sudah tentu kan pelajaran, mungkin bukan. Mungkin bisa di co-kurikuler, bentuk pendalaman gitu kayak pengayaan maupun remedial, atau kalau lebih besarnya lagi ekstrakurikuler. Nah, ini mohon petunjuk. Saya sangat ingin anak-anak TL itu nantinya begitu ada yang tanya seret langsung 11 orang, 10 orang gitu. Nah, ini gimana Ustaz? Mau tunjuk? Oke, terima kasih Ustaz Heru. Jadi public speaking itu hal terpenting untuk anak-anak kita. Selain mampu bidang akademiknya, pembekalan public speaking itu hal yang tidak kalah pentingnya. Maka saya setuju dengan gagasan Ustaz Heru terkait dengan pelaksanaannya. Saya tertarik program public speaking ini kita letakkan di kelas inspirasi yang kita punya. Nah, jadi kita punya kelas inspirasi yang di situ membekali anak-anak di bidang mentalitas ya. Selain public speaking mungkin apa dan apa lagi, namun khusus materi public speaking mungkin bisa diformat oleh Ustaz Heru. Jadi saran saya, mungkin public speaking silakan dilaksanakan di sekolah dengan slot waktu di kelas inspirasi. Mungkin begitu tuh. Ini betul Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah ada pencerahan nih. Jadi saya bingung antara intra, atau ekstra. Baik, kalau gitu itu berbentuk pendalaman berarti setengah code ya Kak. Ya, kurikuler hanya dikhususkan ini pembekalan di segi kematangan mental, maka kita punya yang namanya kelas inspirasi. Itu bisa berkelanjutan nanti. Ya, berkelanjutan. Monggo di format nantinya. Terus berarti dapat izin gitu. Monggo dilanjut. Alhamdulillah.
saya tak penjajakan ke anak-anak dan rekan-rekan guru mungkin untuk mensupport gitu. Oke. Untuk Ustaz saya tak ajar. Ini mohon maaf dengan waktunya. Nah, Ibu Fasil dan Pak PP dan rekan-rekan CGP7 saya berkolaborasi dengan tim siswaan ini untuk saudara. Saya kan terinspirasi kemarin waktu kunjungan ke AAU Solo sama UNS itu ketika Kakak Taruna bilang ada deh, silahkan ada pertanyaan, itu nggak ada yang katakan satu tok Oni bertanya. Yang kedua di UNS juga ada Pak Hubas itu, Pak Dekan, silahkan bertanya, nggak ada yang katakan Oni tok yang katakan. Sehingga saya berpikir untuk membuat suatu program ingin membuka public speaking training untuk anak-anak lah gitu. Ini formatnya apakah co-kurikuler atau ekstra nanti ke kepala sekolah, tapi Pak Kepala Sekolah sudah beri petunjuk sebaiknya ini co-kurikuler gitu. Kalau ekstra mungkin terlalu besar saat ini gitu. Bagaimana untuk ini? Kita kira-kira perlu nggak public training class untuk anak-anak gitu? Menurut saya itu perlu sekali sih Ustaz, karena selain di soft skill ya, di kelas itu kan juga penting bagaimana anak-anak bisa presentasi, bagaimana anak bisa berbicara di depan dengan runtut, dengan jelas. Nah itu penting sekali menurut saya. Iya. Umpama public speaking itu kan nanti mungkin masuk kelas inspirasi gitu. Kira-kira ini perlunya untuk kelas berapa aja ini perlunya? Kalau menurut saya semua kelas Ustaz 10-11. Jadi anak tunas luhur itu selain unggul akademiknya, soft skillnya, public speaking juga harus unggul. Baik. Jadi harapan kita tuh tunjuk sembarang, ayo maju langsung set. Jadi sikap diri, suara, mimik muka, mimik muka ya. Micro expressionnya sudah akan menyamai Yuni gitu. Baik kalau setelah Yuni mendukung, saya berasumsi bahwa seluruh siswa ini mendukung kayaknya. Nah ini memang ya baik. Terima kasih Yuni, maaf mengganggu waktunya. Silahkan lanjut ngajar, saya juga mau menuju kelas. Tim kesiswaan sepertinya sudah agree bahwa memang public speaking competence itu sangat penting dan kita akan selenggarakan. Baik, terima kasih. Ini matur nuwun. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum Afzal. Good morning. And how are you? Salaman dulu. Good. Nah, hari ini saya itu ingin bertanya kepada salah satu perwakilan dari IPA. Kan kemarin di AAU sama UNS itu Karena bilang, baik adik, silakan ada pertanyaan. Itu gak ada yang angkat tangan, kecuali satu, Mas Oni tok angkat tangan. Oni tok yang angkat tangan. Nah, terus yang di UNS juga terulang. Ada pertanyaan adik dari Pak Dekan. Yang tak angkat tangan satu tok Oni, yang lain gak ada. Nah, ini saya jadi terinspirasi ingin mengadakan program kegiatan namanya public speaking training untuk siswa. Nanti itu bentuknya co-kurikuler seperti di kelas inspirasi. Someday kalau dianggap ini semakin baik akan dijadikan ekstrakurikuler gitu. Kira-kira menurut Anda Afzal gimana? Penting nggak program ini? Kira-kira bagus nggak program public speaking training ini untuk siswa? Ya public speaking training itu penting. Tapi kalau misalnya dijadikan ekstra, saya bingung nanti mau ngapain untuk acara ini. Tapi sama itu kan sudah ada itu kan program tausiah bahasa Inggris kan juga termasuk public speaking training. Miripnya LC itu ya. Iya. Ya baik. Tapi secara prinsip you setuju ya pelatihan ini akan bagus ya. Ya. Nanti ya bentuknya masih kita pikirkan apakah kelas inspirasi atau sampai ekstra. Tapi prinsipnya ini dibutuhkan apa enggak menurut Afzal? Iya dibutuhkan. Jadi saya membayangkan suatu saat siswa TL itu tunjuk sembarang, berdiri langsung bicara, performanya baik, suaranya jelas, tindak tanduknya sopan santun dan pede gitu. Kira-kira you senang nggak kalau semua teman-teman itu seperti itu? Iya. Ya orangnya dari tua ya terus. Nah betul. Jadi begitu Ibu Fasil dan Pak PP. Harapan menurut saya orangnya nggak itu aja. Setiap maju nanti Mas Oni lagi, Afzal lagi atau siapa lagi itu. Semuanya merata memiliki competence of speaking in public, ya, speaking publicly. Kita insya Allah kalau memang Afzal memberi sinyal setuju, saya berasumsi teman-teman yang lain juga akan setuju. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pelajaran. Mohon maaf, Ustadz memotong sedikit waktu pelajaran. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Assalamualaikum Bu Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasil dan Bapak PP, hari ini saya bertemu dengan salah satu wali murid SMA Tunas Luhur, namanya Bu Muti, wali murid dari Nanda Indah, kelas 11 IPA 1. Rencananya Nanda Indah kuliah di mana sudah rencananya?
Insya Allah kepingin kuliah di Surabaya. Surabaya. Kalau mbaknya Malang, Jember. Nah, Jember, Malang. Nah, yang ketiga ini, tiga-tiganya di Turas Luhur. Wah, luar biasa. Semoga Mbak Indah bisa ke Surabaya. Wah, masuk perguruan tinggi negeri yang baik. Baik, setelah saya ingin bertanya. Saya ingin melakukan sebuah program baru, saudara. Kan anak-anak waktu ke AAU kemarin sama UNS tuh Taruna bilang, ada yang bertanya, nggak ada yang angkat tangan, saudara. Cuma Oni tok satu. Di UNS juga dekan nanya, ada yang tanya, nggak ada yang mau tanya, nah itu 84, cuma Oni lagi angkat tangan. Nah, saya jadi berpikir, gimana kalau diadakan program pelatihan bicara di depan publik, saudara. Namanya public speaking training untuk siswa, biar siswa itu berani, pede dan lancar bicara di depan umum gitu. Kira-kira Bu Muti sebagai wali murid apa setuju apa enggak gitu? Sangat setuju, sangat setuju. Iya. Jadi nanti anak-anak akan dilatih dalam suatu program satu-satu praktek itu secara bergiliran. Kita bikin programnya, berarti Saudara Muti setuju itu ya? Setuju sekali. Iya. Sebaiknya kelas berapa Saudara? Kelas 1, 2 apa 3 ya? 10, 11 apa 12? Sebaiknya semuanya, Ustaz. Nah, sebaiknya semuanya. Oh, ya insya Allah. Baik, Saudara, mohon maaf ya, kebetulan beliau kunjung ke sini tadi ngirim sesuatu ke putrinya. Langsung saya cek, wah ada malu wali murid, saya cegat langsung bicara. Nah, kebetulan beliaunya juga Ibu Kapolsek Kota Anyar. Nah, alhamdulillah. Saya rasa sudah mewakili suara wali murid gitu. Matur nuwun Ibu Kapolsek, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah Ibu Eni Rus, fasil kami, Bapak Misbahul Munir, PP kami dan rekan-rekan CGP, cuplikan dokumentasi tindak lanjut saya dalam Bagja ini untuk menuju aksi nyata, yaitu kita bekerja pada kolom B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Tindak lanjut yang didokumentasikan tadi adalah kolom CDE sesuai perintah LMS, yaitu CDE. C adalah tindakan yang diperlukan, yaitu berarti diskusi dengan kepala sekolah tadi sesuai video itu. Kemudian rencana untuk melibatkan suara siswa, voice, choice, and ownership. Kita coba menjajaki ke siswa. Terus yang E adalah aset. Nah, untuk identifikasi aset yang dapat menyupport program yang kami prakarsai ini, yaitu ekstrakurikuler, pembukaan ekstrakurikuler baru namanya public speaking, ekstrakurikuler public speaking. Itu aset yang kita miliki ya sudah kami identifikasi di LMS 3.2. Nah, itu sudah cukup lengkap. Dari 7 aset utama itu kesemuanya siap mendukung untuk digunakan ekstra ini. Misalnya manusia, kita punya siswa, terus punya guru, termasuk saya dan rekan saya juga bisa mengisi materi ini, dan dari luar juga. Kemudian untuk ruangan, semua waktu, biaya juga sekolah sudah siapkan, sehingga aset yang mendukung rencana prakarsa program baru untuk siswa ini insya Allah sudah siap, tinggal melaksanakannya. Terus kalau ditanya kapan diskusi terlebih lanjut dengan kepala sekolah, ini sebaiknya dilaksanakan dengan penuh perencanaan, yaitu paling cepat adalah awal Juli. Awal Juli ini adalah masuk pertama tahun pelajaran baru, karena sekarang sudah tidak ada waktu untuk itu, ya sudah PAT, penilaian akhir tahun, terus rapotan, terus wisuda kelas 3, sehingga libur panjang. Akhirnya kita akan masuk sekitar 17 Juli baru kita bisa mengeksekusi dan melaksanakan prakarsa program ini, yaitu ekstrakurikuler public speaking, di bulan Juli. Begitu. Ya, sementara demikian untuk aksi nyata modul 3.3 ini kami sudah mengkoordinasikan itu, dan nanti bulan Juli, tanggal 17 Juli biasanya tahun pelajaran baru akan kami eksekusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.